Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua pemberian dan anugerah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang dengan rasa syukur yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan status hamba kita kepadanya. Dan dengan rasa syukur yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kenikmatan-kenikmatan. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufiknya kepada kita, memberikan hidayahnya kepada kita, agar kita terus berada di atas ketaatan kepada Rasulnya sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang sarana-sarana yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan dengan derajat syirik akbar, dan ini merupakan perkara-perkara yang bisa mengurangi keimanan seseorang, yang bisa mengurangi keislaman seseorang muslim, dan bisa mengurangi tauhid seorang muwahhid. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu di antara perkara yang bisa menghantarkan seorang muslim mukmin ke dalam atau kepada syirik akbar adalah sikap yang berlebihan terhadap orang-orang soleh. Dan itu beberapa bentuk telah kita sebutkan, di antaranya adalah berlebihan di dalam memuji mereka. Kemudian yang kedua adalah membuat gambar-gambar atau patung atau prasasti. Semisal itu adalah monumen, ya, bagi mereka, lalu diberikan nama-nama sesuai dengan ya pribadi mereka, nama-nama mereka. Demikian. Ini telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, dan kali ini kita akan sebutkan bentuk yang ketiga, sikap berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh adalah tabarruk, yaitu ngalap berkah dengan bentuk yang dilarang kepada atau terhadap orang-orang soleh. Ngalap berkah, ngalap berkah, atau kita katakan ini istilah Jawa, ngalap berkah, ya, yaitu meminta keberkahan, ya, karena tabarruk, ya, secara syar'i maksud dari tabarruk adalah talabul barokah, yaitu minta berkah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, minta berkah kepada orang-orang
soleh, dan ini tentunya adalah minta berkah yang dilarang. Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah, sesungguhnya pembahasan ini dimasukkan ke dalam urutan yang kedua dari setelah kita membahas tentang sikap berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh, karena hal ini bisa menghantarkan seorang hamba ya kepada atau untuk terjatuh ke dalam syirik akbar. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui maksud dari tabarruk tadi sudah kita sebutkan. Tabarruk itu maknanya adalah talabul barakah. Talabul barakah yaitu minta berkah. Sementara berkah itu maknanya adalah subutul khairi wa kasratuhu wa ziyadatuhu wa istimraruhu. Maksud dari barokah itu adalah adanya kebaikan pada sesuatu, banyaknya kebaikan itu pada sesuatu, bertambah-tambah kebaikan itu, dan berkelanjutan. Inilah makna dari barokah. Oleh karenanya para muslim rahimani rahimakumullah, keberkahan itu yaitu adanya kebaikan yang banyak pada sesuatu itu dan bertambah-tambah, ini butuh kepada penjelasan wahyu, yaitu dari Allah atau lewat lisan Rasulullah SAW, karena ini adalah perkara yang gaib. Karena kita tidak bisa mengetahui ya kebaikan-kebaikan yang banyak pada sesuatu itu kecuali lewat jalur wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melangkah, kita akan kenalkan macam-macam dari bentuk tabarruk, yaitu talabul barokah, minta berkah, yang dalam bahasa umumnya adalah ngalap berkah. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, hukum ya minta berkah itu ada dua ya macamnya. Yang pertama adalah at-tabarrukul masyru'u, yaitu tabarruk yang disyariatkan. Kemudian yang kedua adalah at-tabarrukul mamnu'u, yaitu tabarruk ngalap berkah yang dilarang. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, kita akan jelaskan kedua bentuk at-tabarruk ini, yaitu talabul barokah, minta berkah atau ngalap berkah. Jenis yang pertama dari ngalap berkah atau tabarruk atau minta berkah ini adalah at-tabarrukul masyru'u, yaitu minta keberkahan yang disyariatkan, yaitu tindakan seorang muslim atau seorang hamba itu dengan melakukan ibadah-ibadah yang disyariatkan, melakukan ibadah-ibadah yang disyariatkan dengan mengharapkan pahala yang ini merupakan sesuatu yang didapatkan dari ibadah tersebut. Seperti contohnya adalah ya membaca Al-Quran, maka dengan membaca Al-Quran itu ada tabarruk, yaitu ada keberkahan yang diharapkan. Keberkahan yang diharapkan. Begitu juga mengamalkan hukum-hukum Al-Quran, maka di sana ada juga keberkahan yang akan datang, ya. Maka bentuk tabarruk dengan Al-Quran adalah tindakan seorang muslim yang mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala lewat bacaan Al-Qur'annya atau dengan mengamalkan Al-Qur'an tersebut. Tuntutan konsekuensi dari Al-Qur'an ini merupakan bentuk tabarruk. Nah, perlu kita ketahui seperti yang pernah kita sampaikan sebelumnya, bahwasanya barokah yang tadi kita sebutkan maknanya adalah adanya kebaikan, banyaknya kebaikan, bertambah-tambah kebaikan dan berterusan kebaikan itu. Ini merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi barokah itu milik Allah Subhanahu wa taala dan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita tidak akan bisa mengetahui sesuatu itu memiliki barokah, ada keberkahan padanya
kecuali lewat jalur wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu pengkabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu lewat Al-Qur'an maupun lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang harus kita ketahui. Yang ini harus kita camkan. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, apa dalil yang menunjukkan bahwasanya ya barokah itu memang milik Allah dan berasal dari Allah? Nah, ini sudah kita sebutkan dalilnya. Itu kisah di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya mengalirkan air dari tangan beliau, dan ini salah satu mukjizat yang beliau miliki. Tatkala di masa beliau terjadi kekurangan air dan tersisa air sedikit pada wadah-wadah yang dimiliki oleh para sahabat, maka mereka mengeluhkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kekurangan air tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada para sahabat untuk menghadirkan air itu dalam satu wadah. Air-air yang tersisa maka dikumpulkan dalam satu wadah. Maka tatkala telah dikumpulkan air tersebut dalam satu wadah, lalu dihadirkan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangan beliau atau memasukkan tangan beliau ke dalam wadah tersebut sembari beliau mengucapkan hayya 'alal ma'it tahuri, atau yang semisal itu hayya 'alat tahuri, ayo mari menuju air yang diberkahi, air yang suci, ya, air yang suci, al-mubaraki, hayya 'alat tahuril mubaraki, ayo menuju air yang diberkahi, air suci yang diberkahi. Wal barakatu minallahi, dan keberkahan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya keberkahan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena keberkahan itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Oleh karenanya kita ketika mengharapkan keberkahan pada sesuatu itu kita harapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, ya. Kita harapkan keberkahan itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena keberkahan itu milik Allah. Kemudian yang kedua, ya, wajib kita untuk menetapkan adanya sesuatu keberkahan itu berdasarkan dalil. Ya, wajib bagi kita untuk menetapkan adanya keberkahan pada sesuatu benda atau sesuatu apapun, ya, maka itu harus berdasarkan dengan dalil. Berdasarkan dengan dalil Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ya keberkahan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang berhak untuk mengkabarkan ya apakah sesuatu itu ada keberkahan ataukah tidak. Demikian. Nah, di antaranya adalah ya keberkahan yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Ya. Keberkahan yang terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu caranya adalah dengan membaca Al-Qur'an itu. Ya. Membaca Al-Qur'an tersebut. Nah, ini sebagaimana pengkabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi." Ya. Siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah Al-Qur'an, maka falahu al-hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dia mendapatkan satu kebaikan dan satu kebaikan itu senilai dengan 10-nya. Wala aqulu lakum alif lam mim harfun. Aku tidak katakan kepada kalian ya alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim itu satu huruf. Demikian. Oleh karenanya orang yang membaca alif lam mim maka dia telah membaca 3 huruf dan dia mendapatkan 30 pahala kebaikan. Nah, ini dalil bahwasanya di sini ada kebaikan. Pada Al-Qur'an dengan cara membacanya itu merupakan kebaikan. Ada kebaikan yang banyak. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah.
Begitu juga ya, ngalap berkah dengan Al-Qur'an tersebut ya adalah dengan cara mengamalkan hukum-hukum Al-Qur'an, mengamalkan konsekuensi dan tuntutan dari Al-Qur'an tersebut. Ya. Ketika Al-Qur'an memerintahkan dengan sebuah perintah, maka dikerjakan. Ya. Apabila Al-Qur'an itu melarang dari sebuah perbuatan, maka ditinggalkan. Seperti itu. Ya. Maka dengan demikian, ya, seorang mukmin ia mengamalkan Al-Qur'an, maka dia mendapatkan banyak kebaikan, banyak kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha." Siapa saja yang datang dengan membawa kebaikan, dan kebaikan itu tentunya ditunjukkan oleh Al-Qur'an, ya. Atau dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapatkan 10 yang semisalnya. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadi dengan ya membaca, begitu juga mengamalkan Al-Qur'an, begitulah cara untuk mendapatkan keberkahan dari Al-Qur'an. Begitu juga mengajarkan Al-Qur'an. Begitu juga mengajarkan Al-Qur'an. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu." Orang yang terbaik di antara kalian, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Jadi belajar Al-Qur'an, baik itu belajar huruf-hurufnya, ya, belajar hukum-hukumnya, ya, kemudian mengamalkannya, lalu kemudian mengajarkannya, maka sesungguhnya para muslim rahimani wa rahimakumullah ini menjadi orang yang terbaik, artinya akan mendapatkan banyak kebaikan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Begitulah ya cara ya bertabarruk dengan Al-Qur'an. Cara bertabarruk dengan Al-Qur'an adalah membaca Al-Qur'an. Ya, membaca Al-Qur'an, nah kemudian ya merenungkan Al-Qur'an, ya, memahami makna-makna Al-Qur'an, kemudian ya mengamalkannya, kemudian mengajarkannya, mendakwahkannya. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, inilah sesungguhnya ya tujuan diturunkannya Al-Qur'an. Kemudian tujuan tersebut ketika diinteraksikan dan direalisasikan, maka ketika itu siapa saja yang merealisasikannya dia mendapatkan kebaikan atau keberkahan Al-Qur'an tersebut. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, inilah dia cara bertabarruk, yaitu ngalap berkah, mengambil keberkahan atau meminta keberkahan kepada Allah lewat Al-Qur'an. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ada juga ya bentuk ya ngalap berkah atau mencari keberkahan, mengambil keberkahan dari Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, ya, atau Masjidil Aqsa. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Namun sesungguhnya cara yang syar'i ngalap berkah atau mencari keberkahan, mengambil keberkahan dari Masjidil Haram ya, atau Masjid Nabi, ya, Masjid Nabawi atau Masjidil Aqsa adalah dengan cara sholat di dalamnya, agar mendapatkan keutamaan, yaitu pahala yang banyak, ya, ya, yang berlipat-lipat ya ketika sholat di dalamnya. Demikian. Nah, begitulah cara untuk mengambil barokah atau ngalap berkah dengan Masjidil Haram. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Yang akan didapatkan oleh seorang hamba ketika dia sholat ya di Masjidil Haram adalah dia mendapatkan pahala 100.000 kali sholat, ya, melebihi dia sholat kalau dia sholat di masjid-masjid biasa. Demikian, ya.
Kata Nabi SAW, salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjidil haram wa salatun fi masjidil harami afdalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwahu. Hadis ini hadis riwayat Ahmad, demikian pula diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami' dengan nomor urut hadis 3838. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebuah salat yang dilakukan di masjidku ini itu lebih utama, lebih afdal ketimbang 1000 kali salat di masjid-masjid selainnya, kecuali Masjidil Haram. Kecuali di Masjidil Haram. Karena sebuah salat di Masjidil Haram itu lebih afdal ya ketimbang 100.000 kali salat di masjid selainnya. Demikian hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Ini menunjukkan keutamaan yang besar para muslim rahimani wa rahimakumullah. Salat di Masjidil Haram, salat di Masjid An-Nabawi. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Begitu cara ngalap berkah ya, tabarruk yang disyariatkan ketika ngalap berkah dengan Masjid An-Nabawi ya, Masjidil Haram. Begitu juga dalam hadis yang juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, bahwasanya satu salat di Masjidil Aqsa itu 500 kali lebih utama ketimbang salat di masjid selainnya, kecuali Masjid An-Nabawi, demikian pula Masjidil Haram. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga kalau kita salat ya secara berjamaah di masjid-masjid yang ada, masjid-masjid yang ada yang dibuat atau didirikan oleh kaum muslimin, yang dikumandangkan azan padanya, maka di sana ada ditegakkan salat berjamaah, maka ini lebih utama ketimbang salat di rumah sendirian. Kata Nabi SAW, ya, salatul jama'ati tafdulu salatul fadhi bi 27 darajatan. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, salat berjamaah ya, dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud disebutkan ya, salat di tempat yang dikumandangkan adzan ya, yaitu masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Itu salat berjamaah di sana itu lebih utama, lebih afdal ketimbang salat sendirian, itu melebihi ya dengan keutamaan 27 kali derajatnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini cara bertabarruk, yaitu ngalap berkah, mengambil berkah, cari berkah ya terhadap masjid-masjid ya, bukan dengan cara ya menempelkan pipi pakaian ya dengan dinding-dinding masjidnya ya, mengambil sebahagian dari bahagian masjid tersebut ya, atau berguling-guling di dalam masjid tersebut, tidak ya. Bukan dengan berinteraksi ya dengan fisik masjid, tapi dengan beramal ibadah di masjid tersebut ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya yang kedua yang akan kita bahas ya adalah bagian kedua, hukum ya tabarruk yang kedua, yaitu ngalap berkah yang kedua adalah at-tabarrukul mamnu', yaitu ngalap berkah, cari keberkahan atau minta keberkahan ya, mengambil keberkahan yang terlarang, yang dilarang. Dan ini para muslim rahimani rahimakumullah, ini ada dua macamnya pula. Yang pertama adalah tabarruk syirki ya, at-tabarrukus syirki, yaitu ngalap berkah yang syirik hukumnya. Terlarang dia tapi dia syirik. Ya, yaitu derajatnya lebih ya. Tabarruk yang syirki adalah ya, orang yang ngalap berkah tersebut, orang yang mencari berkah tersebut, orang yang
ngambil berkah tersebut, berkeyakinan bahwasanya sesuatu yang dengannya diambil berkah tersebut, yang tentunya itu dalam makhluk, itu diyakini dia bisa memberikan berkah secara menyendiri tanpa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan berkah kepadanya. Contoh, walaupun ini berlaku pada sesuatu yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sesuatu itu ada berkahnya, ada kebaikannya. Seperti kita katakan adalah Al-Qur'an, yaitu mushaf Qur'annya, mushaf Qur'an, ya. Atau kita katakan tadi, kita contohkan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, ya. Atau kita yakini bahwasanya, dan ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, fisik Nabi SAW itu ada keberkahan. Atau kita yakini, karena ini pengkabaran dari Nabi SAW, madu di situ ada keberkahan, ya. Dan seterusnya dari apa saja dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun lewat lisan Rasulullah SAW, bahwasanya sesuatu tersebut itu ada keberkahannya. Namun kita yakini bahwasanya keberkahan itu datang dari fisiknya, atau keberkahan itu memang didatangkan datang berasal dari zat sesuatu yang berberkah tersebut, bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka keyakinan seperti ini adalah keyakinan, ya, syirik. Sehingga tindakan mengambil keberkahan, tindakan ngalap berkah, tindakan, ya, mencari keberkahan tersebut dengan benda-benda yang diyakini atau sesuatu yang diyakini ini ada keberkahannya, ini menjadi kesyirikan, ya, menjadi kesyirikan. Bahkan ini merupakan, ya, bentuk syirik akbar. Ini merupakan bentuk syirik akbar, demikian. Walaupun memang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau lewat lisan Rasulullah SAW dikabarkan bahwa ini merupakan ada keberkahannya. Bila diyakini madu, ini keberkahannya, memang madu itu yang mendatangkan keberkahan, bukan Allah. Al-Quran, yaitu maksudnya, ya, fisik Al-Quran, maksudnya adalah mushaf Qurannya. Kita menggunakan kalimat fisik Quran ini sebenarnya untuk memudahkan, tapi kita ganti dengan mushaf Qurannya. Begitu juga fisik bangunan dari Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, atau apa saja yang lainnya, itu diyakini bisa mendatangkan keberkahan secara menyendiri, bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu dikabarkan oleh Allah atau lewat lisan Rasulullah itu ada keberkahan, maka menjadilah hal ini kesyirikan. Bahkan ini merupakan derajat syirik akbar, karena diyakini keberkahan itu bukan datang dari Allah. Demikian. Tadi sudah kita katakan bahwasanya Rasulullah yang menyatakan bahwasanya wal barakatu minallah, keberkahan itu datang dari Allah, karena keberkahan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita tegaskan dan ulangi, bila seseorang meyakini ketika dia minum madu lalu sembuh, dia yakini bahwasanya keberkahan itu memang madu yang mendatangkannya. Ketika dia berada di Masjid An-Nabawi, Masjidil Haram, Masjid Al-Aqsa, ya, atau dia ketika pernah dahulu, ya, bersentuhan dengan fisik Nabi SAW, ya, tentunya orang yang menjadi sahabat Nabi SAW, ya. Atau dia meyakini bahwasanya fisik Nabi SAW itu bisa mendatangkan keberkahan, bukan Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya diyakini demikian, apalagi sesuatu yang tidak dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau lewat lisan Rasulullah SAW bahwasanya sesuatu itu ada berkahnya.
lalu diyakini bahwasanya di situ atau sesuatu tersebut bisa mendatangkan keberkahan bukan Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan kesyirikan. Dan ini kesyirikan dengan derajat syirik akbar, karena diyakini keberkahan itu datangnya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya orang tersebut telah meyakini adanya tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam hak khusus Allah, yaitu kepemilikan keberkahan. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah, ini harus hati-hati. Ya, ini harus hati-hati. Jadi kalau kita ya berupaya atau bahasa kita menggunakan istilah ikhtiar kesembuhan dengan minum habatus sauda, ya, begitu juga minum madu, begitu juga ketika kita membaca Al-Quran, meruqyah dengan Al-Quran, ya. Maka para muslim rahimani wa rahimakumullah, kalau kita yakini keberkahan itu datang dari sesuatu tersebut bukan Allah, maka ketahui ini merupakan syirik akbar. Syirik akbar, ya. Walaupun dikabarkan keberkahan itu ada pada sesuatu tersebut oleh Allah atau lewat lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, demikian. Oleh karenanya ini tentunya lebih parah kalau seandainya ya ada sesuatu yang tidak dikabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga tidak dikabarkan lewat lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya sesuatu ini memiliki berkah. Lantas ada orang yang pandai-pandaian, dia yakini bahwasanya ini mendatangkan keberkahan, bukan Allah. Ini lebih parah. Dia jatuh ke dalam syirik kecil, sekaligus dia jatuh kepada syirik besar. Demikian. Syirik kecilnya para muslim rahimani warahmatullah adalah dia menetapkan adanya keberkahan pada sesuatu, sementara Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menetapkan hal itu dalam kitab sucinya dan tidak pernah mengabarkan kepadanya. Demikian pula Nabi SAW tidak pernah ya menetapkan hal tersebut pula. Allah tidak pernah mewahyukan kepada Rasulullah SAW untuk menetapkan hal tersebut. Lalu dia tetapkan, orang ini menetapkan sesuatu ini ada keberkahan, ini syirik kecil. Demikian yang disebut oleh para ulama. Mengapa disebut dengan syirik? Karena dia ya menduga-duga perkara yang gaib. Ya. Karena adanya keberkahan pada sesuatu itu merupakan perkara yang gaib. Ya. Dia menduga-duga, menebak-nebak ya sesuatu itu. Pada sesuatu itu adalah perkara yang gaib. Demikian. Nah, apabila dia yakini bahwasanya sesuatu tersebut yang tidak ada ditetapkan oleh Allah dalam kitab sucinya atau lewat lisan Rasulullah SAW, bahwasanya sesuatu itu berberkah, ada keberkahan padanya, ada barokah padanya. Kemudian dia yakini bahwasanya sesuatu itu bisa mendatangkan keberkahan dengan sendirinya. Nah, para muslim rahimani warahmatullah, maka ini merupakan syirik akbar. Terkumpul padanya dua kesyirikan, syirik kecil dan syirik akbar. Syirik kecil dan syirik besar. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan sebutkan jenis yang kedua dari tabarruk, yaitu ngalap berkah, cari berkah, ngambil berkah, ya, yang terlarang, yaitu at-tabarrukul bid'i, yaitu mencari berkah yang bid'ah hukumnya, yaitu ngalap berkah dengan sesuatu yang tidak terdapat dalil Al-Quran, yaitu firman Allah atau hadis Nabi SAW lewat lisan Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwasanya bolehnya untuk mengambil keberkahan, ngalap berkah dengan sesuatu tersebut.
Walaupun dia meyakini bahwasanya keberkahan itu ya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Diyakini bahwasanya Allah yang menjadikan adanya keberkahan padanya. Hanya saja tidak ditetapkan sesuatu itu ada keberkahan, ya. Ada tidak keberkahan dengan cara yang dia lakukan. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya ini termasuk dari tabarruk yang syirik, tapi syirik kecil, ya. Atau tabarruk bid'ah ini, ngalap berkah yang bid'ah ini adalah dengan ngalap berkah atau mencari keberkahan, meminta keberkahan, mengambil keberkahan, ya dengan sesuatu yang memang didapatkan adanya dalil yang menunjukkan adanya keberkahan pada sesuatu, tapi dengan cara yang tidak disyariatkan. Yang seperti ini para muslim rahimani rahimakumullah, ya ini adalah perkara yang diharamkan tentunya. Karena di sini ada bentuk mengarang-arang ibadah. Karena tabarruk itu merupakan ibadah. Tabarruk itu merupakan ibadah, ngalap berkah, minta keberkahan, ya. Ini merupakan tindakan hati, harapan dalam hati, ya. Ini amal hati, itu adalah ibadah. Berarti ini melakukan sebuah tindakan, ya, ibadah yang tidak ada dalilnya, yang tidak ada petunjuknya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya maka tertolak. Ya, hadis riwayat Muslim. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa saja yang mereka-reka, mengarang-arang, menginovasi, membuat-buat baru dalam urusan agama kami ini sesuatu yang bukan berasal darinya maka tertolak, demikian. Ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Apa contohnya? Contohnya adalah menjadikan, walaupun di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, namun pendapat yang tepat adalah pendapat yang kita sebutkan ini, yaitu menjadikan Al-Quran ini sebagai pajangan-pajangan, ya, atau Al-Quran itu dibuat dalam bentuk tulisan-tulisan, ya. Kemudian dilipat atau dipajang dengan harapan bahwasanya ini datang keberkahan. Maka ketika itu para muslim rahimani rahimakumullah menjadikan Al-Quran itu sebagai jimat. Ya. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, maka tindakan seperti ini menurut pendapat yang paling kuat di antara pendapat para ulama adalah ini merupakan bentuk memalingkan Al-Quran dari tujuan asal. Karena sesungguhnya Al-Quran diturunkan bukan untuk dipajang, bukan hanya sekedar untuk dipajang lalu diyakini dengan pajangan tersebut lantas akan, ya, mendatangkan keberkahan seperti itu. Tidak, ya. Al-Quran itu akan mendatangkan keberkahannya, maksudnya Al-Quran itu akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahannya. Kita ulangi, Al-Quran itu akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahannya, yaitu dengan cara lewat membacanya. Tadi sudah kita sebutkan dalilnya. Lewat merenungkannya. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka itu mentadaburi Al-Quran ataukah ada gembok-gembok pada hati mereka? Demikian. Artinya diperintahkan untuk mentadaburi Al-Quran, memahami makna Al-Quran, karena di sana ada kebaikan seperti itu. Ya. Dan Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan hukum-hukumnya, konsekuensinya. Dan Al-Quran itu juga diturunkan untuk diajarkan. Setelah dibaca, setelah dipahami maknanya, setelah diamalkan, kemudian diajarkan, ya, disebarkan, didakwahkan, demikian.
Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ketika Al-Qur'an itu ditulis atau dijadikan dalam bentuk tulisan-tulisan, kemudian dilipat atau dipajang, kita katakan, dilipat atau disimpan, lalu diletakkan pada bundelan, dijadikan dia jimat yang bisa membawa keberkahan atau menolak kemudaratan. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, selain ini memalingkan dari tujuan asal Al-Quran diturunkan, ini juga menjadi bentuk ya sarana untuk seseorang itu jatuh ke dalam kesyirikan. Karena orang-orang awam, orang-orang bodoh yang mereka tidak tahu, ini akan memahami bahwasanya bolehnya untuk memiliki jimat-jimat dalam bentuk bundelan walaupun tidak berisi, tidak bermuatan Al-Quran, tulisan Al-Quran demikian. Seperti itu. Ya. Nah, ini bentuk apa? Membuat tertipunya orang-orang awam demikian. Sekaligus juga bisa jatuh kepada penghinaan dan pelecehan. Ya. Contohnya tatkala pajangan-pajangan tersebut sebelum dia diletakkan di dinding, ya, maka ini contohnya diletakkan di bawah terlebih dahulu, atau ketika sudah usang atau rusak akhirnya diletakkan di bawah, demikian seperti itu. Bagi orang yang barangkali yang menggunakan jimat-jimat raja-raja Al-Quran atau tulisan Al-Quran itu, ya, akhirnya dia masuk ke dalam WC atau dia melakukan membawa itu dengan dalam kondisi dia mungkin junub, ya, atau dia berhubungan badan dengan pasangan hidupnya demikian, dan seterusnya. Nah, oleh karenanya pendapat yang tepat adalah ini terlarang. Bahkan ini jatuh kepada perkara baru dalam agama, perkara kebid'ahan, ya. Karena menetapkan yang ngalap berkah yang itu merupakan ibadah, ya, tabarruk itu dengan cara sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadi menjadikan sesuatu itu menjadi sebab yang asalnya dia bukan sebab, karena Allah tidak menetapkan itu sebagai sebab, maka ini jatuh kepada perkara yang baru dalam agama ini. Bahkan ia merupakan syirik kecil yang menghantarkan seseorang itu bisa jatuh ke dalam syirik besar. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan untuk penyampaian materi. Insyaallah taala kita masih akan membahas pada pertemuan mendatang insyaallah taala, jika kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa menyampaikan kembali tentang pembahasan tabarruk ini, itu ngalap berkah. Ya, pada pertemuan mendatang kita akan jelaskan tentang bentuk macam-macam tabarruk yang bid'ah tersebut, ya, insyaallah ta'ala. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan untuk penyampaian materinya. Kita lanjutkan dengan sesi soal jawab. Baik, ada pertanyaan terkait dengan muamalah. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukum membeli barang yang belum dimiliki jika keadaannya tidak tahu jika barang itu ternyata belum dimiliki atau sudah tahu? Baik, kita jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membeli barang yang belum dimiliki, maka ini tentunya ada beberapa kondisi. Yang pertama adalah membeli barang tersebut yang belum dimiliki oleh sang penjualnya, tapi sang penjual tersebut itu menjadi wakil bagi pemilik barang, maka ini dibolehkan. Ya, maka ini dibolehkan. Ya. Jadi membeli barang yang belum dimiliki oleh sang penjualnya, namun sang penjualnya ini merupakan wakil dari pemilik barang.
maka membeli barang seperti ini adalah dibolehkan, ya, dibolehkan demikian. Kemudian kondisi yang kedua adalah membeli barang yang belum dimiliki oleh sang penjualnya dan sang penjualnya itu tidak menjadi wakil bagi sang pemiliknya. Artinya dia menjual barang yang tidak dia miliki, ya. Maka yang seperti ini berlaku hadis Nabi SAW kepada Hakim ibnu Hizam radhiyallahu anhu, la tabi' ma laisa indak. Janganlah engkau jual barang yang belum ada di sisimu, yaitu belum engkau miliki, demikian, ya. Seperti itu. Nah, ini merupakan larangan dan hukum asal larangan adalah haram, seperti itu. Jadi diharamkan, ya. Bagaimana jika orang tersebut tahu? Bila tahu, maka ini haram, ya tentunya. Tentunya ini atas dasar pengetahuan dari dua keadaan yang kita sebutkan tadi, atau dua kondisi yang kita sebutkan tadi, itu sudah diketahui oleh sang pembelinya, ya. Berarti ini kan cerita tentang sang pembeli. Bila diketahui, maka itu haram. Lalu bagaimana jika tidak diketahui? Yang diketahui bahwasanya sang pembeli, sang penjual tersebut dia menjual barang, hanya saja tidak diketahui apakah itu barang miliknya, apakah itu barang, ya, bukan miliknya tapi dia adalah menjadi wakil bagi sang pemiliknya, atau dia, si penjual tersebut bukanlah pemilik barang dari barang tersebut dan juga bukan menjadi wakil bagi pemilik barang tersebut. Tidak diketahui. Bila tidak diketahui, maka tidak ada hukum, ya, bagi orang yang tidak tahu, ya. Maka dia tidak bisa diberikan hukum karena ketidaktahuannya. Demikian, ya. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah, bila dia tidak tahu, maka ini tidak ada dosa bagi dirinya. Apakah sah? Ya tentunya selama dia tidak tahu, maka tentunya sah. Selama dia tidak tahu, sah, ya. Selama dia tidak tahu, maka sah. Demikian, ya. Selama dia tidak tahu, maka sah. Namun apabila, ya, ketidaktahuannya ini ternyata, ya, berikutnya diketahui bahwasanya penjual barang tersebut menjual barang yang bukan miliknya dan bukan menjadi wakil dari pemiliknya, dan dia ternyata menjual barang curian. Ya, ini termasuk juga, ya, menjual barang curian. Tentunya dia bukan pemilik dari barang tersebut dan dia bukan wakil dari pemilik barang tersebut. Dijual barang tersebut kepada kita, katakanlah demikian, kepada seorang pembeli, dan ternyata ada orang yang menggugat bahwasanya ini adalah barang miliknya. Bahkan dia menghadirkan bukti-bukti, bahkan saksi bahwasanya barang yang telah dibeli oleh kita ini, ya, adalah barang miliknya. Oleh karenanya, maka yang seperti ini batal jual belinya. Dan kembali tuntutan ini, ya, itu kepada sang penjualnya. Demikian, ya. Adapun kita berhak untuk mendapatkan, ya, uang kembali, ya, atas pembelian barang tersebut, ya. Demikian, ya. Tapi selama tidak tahu, seterusnya tidak tahu bahwasanya barang tersebut adalah barang yang bukan dimiliki, ya, bukan dimiliki, bukan juga, ya, barang yang diwakilkan untuk dijualkan, selama, ya, tidak tahu, ya, maka tidak masalah, ya, tidak masalah. Demikian. Nah, oleh karenanya, bila dikhawatirkan, ya, kasus seperti tadi, yaitu ternyata kita membeli barang itu merupakan barang orang lain, itu barang curian,
dan akhirnya kita akan bermasalah. Bisa jadi kita tidak akan mendapatkan uang kembali, sementara mungkin barang itu akhirnya disita atau akan diambil oleh pemiliknya, pemilik pertamanya, demikian. Sehingga kita tidak mendapatkan apapun. Oleh karenanya kita bila khawatirkan yang seperti ini, maka kita harus pastikan kita tanyakan barang tersebut adalah barang yang benar-benar dimiliki oleh sang penjualnya, atau sang penjual tersebut menjadi wakil bagi pemilik barang tersebut, ya. Demikian. Wallahu ta'ala alam. Ada satu lagi bentuk ya menjual barang yang belum dimiliki secara sempurna. Artinya ya kepemilikannya adalah sebahagian namun belum dimiliki secara sempurna. Apa bentuk barang yang tidak dimiliki secara sempurna? Yaitu barang tersebut dibeli lalu dijual kembali sebelum barang itu diserah terimakan kepadanya. Maka kepemilikan seperti ini belum sempurna. Yang ini berakibat ya ketidakjelasan di waktu berikutnya. Sehingga tidak diketahui siapa yang akan menanggung kerugian dan kerusakan apabila ternyata barang itu tidak ada karena belum sampai kepada dirinya. Demikian. Dalam hadis yang sahih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbidahu." Siapa saja yang menjual, siapa saja yang membeli, kita ulangi, siapa saja yang membeli makanan. Ibnu Abbas mengatakan, aku menganggap ya segala sesuatu itu seperti makanan. Jadi maksud dari hadis ini segala sesuatu yang dibeli ya, fala yabi'hu, maka janganlah dia menjual kembali hatta yakbidahu, sampai dia itu ya diserahkan kepadanya, sampai dia menerimanya, sampai ya ada serah terima seperti itu. Serah terima barang tersebut. Sehingga ketika barang tersebut ya telah ada pada sisinya atau ada padanya dan dia telah menerimanya, maka ketika ada kerusakan pada barang, maka akan diketahui ya siapa yang harus bertanggung jawab terhadap barang tersebut. Ya. Demikian. Apakah penjual pertama ataukah penjual yang saat ini yang baru saja membeli, ya. Demikian. Wallahu taala a'lam. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan, bismillah, Ustadz. Hukum datang ke acara ulang tahun, tapi saya datang niatnya untuk menghargai ya perintah seorang ibu. Saya disuruh datang, apakah boleh Ustadz? Dan saya anggap itu hanya niatnya makan saja. Saya sudah elakkan tradisi potong kue dan tiup lilin Ustadz. Baik, ini berarti disuruh datang. Nah maka para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita tahu bahwasanya ya ini sering ya pertanyaan seperti ini, yaitu acara ulang tahun ya, merayakan ulang tahun ini merupakan kebiasaan orang-orang kafir, bukan kebiasaan orang-orang muslim. Ya. Merayakan ulang tahun itu bukan kebiasaan orang muslim, tapi itu kebiasaan orang kafir. Kita tahu bahwasanya ya Natal itu adalah kebiasaannya orang-orang Nasrani. Natal itu adalah ya perayaan terhadap kelahiran Tuhan Yesus yang mereka tuhankan, Nabi Isa yang mereka pertuhankan menjadi Tuhan Yesus, begitu. Sampai-sampai Tuhannya pun mereka, sampai-sampai seorang nabi pun mereka rayakan hari ulang tahunnya, begitu. Nah, kita tidak boleh meniru ya kebiasaan buruk, karena sesungguhnya Nabi mengkategorikan ya orang yang meniru satu kebiasaan satu kaum maka termasuk mereka. Kata Nabi SAW, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Hadis riwayat Abu Daud dalam kitab Sunannya. Siapa saja meniru satu kaum maka dia termasuk mereka. Nah, kalau kaum yang buruk yang ditirunya
maka ya buruk, dia termasuk mereka. Lain halnya kalau kaum yang baik ditiru kebiasaan mereka, maka ini menjadi baik pula dia karena dikategorikan termasuk mereka, demikian, seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadi ulang tahun itu perkara yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena bentuk meniru kebiasaan orang kafir. Ya, demikian. Nah, terkait dengan undangan. Berarti undangan ini adalah undangan kemaksiatan, ya. Dan ini perintah orang tua pun tidak perlu ya untuk dipenuhi karena ini merupakan bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ya, tidak boleh ada ketaatan kepada satu makhluk pun di dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq, Allah yang menciptakan, demikian. Tapi boleh nggak bersiasat? Maka kita katakan begini. Nah, jika sang penanya ini memiliki kebiasaan ya, memiliki kebiasaan melakukan kunjungan kepada saudaranya tersebut yang sedang mengadakan ulang tahun. Ya, ada kunjungan yang rutin, ya. Maka jadikan ya kunjungannya kali ini yang bertepatan ya dengan hari ulang tahunnya itu sebagai kunjungan rutinnya, ya, untuk nantinya tidak berkunjung lagi bila tidak mungkin menanti kunjungan yang berikutnya, demikian, ya. Dan hadir di sana adalah sebagaimana kunjungan yang biasa. Namun tentunya dengan syarat tidak merayakan hari atau tidak merayakan ulang tahun tersebut dengan cara tadi disebutkan mengelakkan ya meniup lilin, mengikuti nyanyian, demikian. Nah, namun apabila di sana ada musik-musik, maka ini menjadi sesuatu penghalang berikutnya bagi seorang ya muslim untuk hadir dalam acara tersebut. Kalau ada musiknya sudah selesai, ya tidak perlu hadir di tempat tersebut, demikian. Kalau ada musik-musiknya, namun hanya sekedar makan-makan, ya, sekedar makan-makan, ya, merasa bergembira, maka kehadiran ke sana ini bisa diniatkan untuk kunjungan yang biasa dilakukan, demikian, ya, bukan untuk merayakan ulang tahun, tapi untuk melakukan kunjungan seperti biasa, ya. Sehingga nantinya tidak perlu melakukan kunjungan berikutnya kecuali ya bila masuk dalam kunjungan berikutnya, ya, seperti itu. Tapi ingat ya, bila tidak ada musik-musik dan tidak mengikuti acara-acara atau kegiatan yang terlarang seperti niup lilin dan bernyanyi, demikian, ya. Nah, ini barangkali bisa dijadikan sebagai sebagai upaya untuk ya menghindarkan kemarahan atau ini merupakan bentuk penghargaan kepada orang tua yang memerintahkan tersebut. Wallahu taala a'lam. Baik, ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya nih, di saat kita makan membaca bismillah, lalu kita pindah tempat, apakah perlu membaca bismillah lagi? Baik ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tentunya perpindahan tempat ini ya ini dilihat apakah perpindahan tempat ini membuat terhentinya proses makan, terjedanya makan, ya. Perpindahan tempat ini bila ternyata terjeda makan itu jadinya terjeda, ya, terhenti, ya, tidak berlanjut. Nah, begitu berpindah maka bisa berlanjut. Nah, ketika itu jeda ini yang membuat ya dianjurkan kembali untuk membaca basmalah ketika hendak makan, demikian, ya, seperti itu, ya. Namun bila tidak terjeda, hanya sekedar mungkin ya membawa piringnya, ya, dalam kondisi mungkin di mulutnya ada makanan karena mungkin kondisi tempat makannya di situ kotor, kan begitu ya.
lalu dibawa piringnya, sementara pun makanan itu mulutnya masih penuh makanan, kan begitu. Dan dia tidak mengunyah sambil berjalan untuk memenuhi adab, ya. Nah, begitu dia berpindah, maka ya tidak perlu dia membaca bismillah, ya, demikian, karena tidak terjeda sesungguhnya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita sedang mencari melihat pertanyaan yang masuk, ya. Sepertinya tidak ada lagi pertanyaan yang masuk. Kita cukupkan saja, ya, materi kita. Kalaupun sudah masuk, insyaallah ta'ala nanti kita akan bahas, ya, kita akan jawab, ya, di waktu berikutnya insyaallah ta'ala. Baik, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf, ya, bila ada kekurangan dan kesalahan serta kekeliruan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para pemirsa dan kepada para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kita tutup, wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.